Kumpulan orang-orang biang keributan ini memang benar-benar sudah tidak bisa ditegur lagi. Memang mereka ini sudah takdirnya harus diberi tamparan yang lebih keras dan tindakan super tegas. Dilawan dengan kesantunan malah tidak mempan sama sekali. Saat sidang berlangsung, massa pendukung Rizik terlibat bentrok dengan pihak kepolisian di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kericuhan terjadi saat anggota kepolisian yang berjaga di depan gerbang masuk pengadilan berusaha mendorong mundur massa. Pendukung Rizik berusaha mencoba mendekat ke arah pintu masuk yang dijaga polisi. Polisi sudah mengingatkan massa agar tidak mendekat. Kepada ibu-ibu yang bersolawat untuk bergeser ke tempat lain, kata polisi menggunakan pengeras suara. Tapi imbauan tersebut tidak dihiraukan. Mereka tetap bandel dan berusaha untuk menerobos penjagaan. Polisi pun berusaha mendorong mereka mundur, hingga terjadi adu mulut antara polisi dan massa. Saat itulah situasi jadi memanas dan salah satu polisi berteriak meminta rekan-rekannya untuk menangkap simpatisan HRS. Masukin mobil, teriak polisi. Setidaknya ada sekitar 3 orang yang berhasil diamankan polisi dan langsung diangkut menggunakan mobil truk. Namun, terakhir diketahui mereka berhasil meloloskan diri. Karena mobil yang mengangkut ketiganya tidak dijaga kepolisian. Inilah alasan kenapa Rizik wajib menjalani sidang secara virtual. Pendukungnya kebanyakan tak ngerti bahasa Indonesia. Disuruh tertib malah bikin kekacauan. Disuruh mundur malah terus maju. Kayak orang yang sama sekali tidak pernah sekolah. Ini juga mungkin sebuah alasan kenapa Rizik ngotot mau sidang offline. Agar pendukungnya hadir dan terjadi keributan. Lalu dari situ bisa membakar emosi massa agar situasi menjadi lebih runyam. Memang sudah wataknya mereka suka melawan, bandel dan senang bikin bentrokan. Kuasa hukumnya dan Rizik sendiri pasti bakal ngeles. Mungkin bakal bikin alasan, sudah imbau massa agar jangan hadir tapi tetap hadir. Atau mungkin bakal ngeles itu bukan simpatisan. Tetapi oknum atau penyusup yang sengaja ingin merusak nama baik Rizik yang sangat santun dan mulia ini. Sekalian saja bilang ini operasi intelijen untuk menjerumuskan Rizik. Atau kalau masih tak punya malu, bilang aja ini konspirasi asing atau alien dari planet antah berantah. Seharusnya orang seperti Rizik tidak boleh dikabulkan keinginannya. Cukup penuhi haknya. Dan apabila permintaannya berpotensi menimbulkan kerugian, maka seharusnya ditolak tanpa dapat diganggu-gugat. Siapapun bisa menebak, di mana ada massa pendukung Rizik pasti akan sedikit atau banyak keributan. Rizik aja perilakunya sangat nggak banget, apalagi pendukungnya. Mereka ini memang biang kerusuhan. Sudah semacam hak paten dari mereka yang melekat erat. Apa tidak kasihan dengan polisi yang harus berseteru atau bahkan jadi sasaran amukan dan makian pendukung Rizik? Mereka suka memprovokasi agar polisi lepas kendali. Mereka juga manusia dan kadang bisa kesal setengah mati. Tapi apa daya, mereka harus tahan diri, diam dicaci, tetap tegak meski didorong-dorong. Tidak membalas saat dikasari. Mereka wajib jadi tameng pasrah. Begitu bertindak, pendukung Rizik nangis mirip pengecut hina yang suka teriak dizalimi, lalu teriak HAM. Inilah yang mereka inginkan. Menyeret pihak lain agar dikasuskan. Mereka seolah tidak senang kalau Rizik menderita sendirian, makanya bikin rusuh agar ada kambing hitam sebagai balasannya. Ibarat, kalau Rizik terseret, yang lain harus ikut terseret. Saat sidang virtual Selasa lalu saja ada bentrokan.
Emak-emak teriak dengan sangat keras, mengaku pengacara dan ingin menerobos masuk ke ruang sidang. Bagaimana kalau lebih ramai lagi? Tentu potensi keributannya juga jauh lebih besar. Tidak perlu ahli politik untuk menebak hal seperti ini. Mungkin ada baiknya gini saja. Kembalikan sidang ke format virtual. Rizik pasti protes lagi, ngambek lagi dan mogok bicara lalu teriak dipaksa. Didorong, memangnya gerobak sorong didorong-dorong, dan dihinakan, dia sendiri yang membuat dirinya terhina, lalu kabulkan lagi sidang offline. Begitu seterusnya sehingga sidang jadi lambat. Mana tahu dia lebih betah di penjara. Rakyat juga bahagia kalau dia betah seperti ini.